Anybody here not from New York? Make some noise. You're not originally from New York. You're from New York? Yeah. Where you live? Flushing. Flushing. Yeah. You live in the same? No. Are you Jamaica Queens? Okay, all right. So nearby. Saat ini gue sedang berada di bandara JFK menuju Tokyo hanya untuk transit karena gue menuju Jakarta. Betul sekali. Kita ke Jakarta. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Saat ini gue sedang berada di bandara Tokyo Haneda, lagi transit antara New York ke Jakarta. Transit di sini masih jam 6 pagi. Ini sebenarnya area food court. Cuman food courtnya belum pada buka. Kayaknya bukanya tulisannya sih 6.30 bukanya. Jadi sambil nunggu boarding yang masih sekitar 4 jam lagi, gue bikin ini dulu aja. Jadi memang betul gue ke Jakarta. Kenapa ke Jakarta? Karena gue manggung untuk sejumlah acara. Ada Kena Mental yang di Kokas tanggal 6. Tiket bisa dibeli di kenamental.com atau di tiket.com. Tanggal 10 gue ngisi di Panji Pragiwaksono mempersembahkan 5 komika suicidal, di mana konsep mempersembahkan acaranya Comika Event yang baru itu adalah yang udah punya nama ngasih panggung kepada yang perlu untuk dikenal, yang udah dikenal ngasih panggung sama yang perlu lebih dikenal lagi karena mereka lucu. Dikasih kesempatan biar marketnya dan fansnya si yang udah dikenal tahu bahwa ada komika-komika lucu ini. Tanggal 10 tuh bisa dibeli tiketnya di Comika Event, bisa nonton langsung di markas Comika ataupun di live streaming di aplikasi Comika Event. Terus ada beberapa job korporat. Tanggal 16-nya gue manggung di G-Confess. G-Confess kan 15-16 tuh. Gue tanggal 16 manggung sama Josh Pallet, Kevin Sanchez, Rashad Bashir. Akan seru. Terus harusnya video Tempe Mentality Podcast sama Josh Pallet udah rilis. Jadi udah keluar semua tuh. Yang gue wawancara sama Kevin, sama Rashad, sama Josh udah keluar. Lu bisa tonton untuk tahu betapa lucunya mereka. Terus minggu depannya tanggal 23 Huge in Indonesia Bali. Sekali lagi jadinya cuma di Bali, mohon maaf karena hitungannya nggak masuk. Jadi kami bawa ke Bali aja dan manggung di situ. Tiket juga bisa dibeli di aplikasi Comika Event. Nah, jadi gue ke Jakarta untuk banyak sekali kegiatan. Tapi sekarang waktunya untuk cerita seminggu kebelakang ngapain aja. Sebenarnya seminggu kebelakang itu minggu yang relatif slow karena gue bakal ninggalin keluarga gue cukup lama. Jadi gue pengen lebih banyak hadir untuk keluarga gue aja. Cuman di seminggu ini hari paling dramanya adalah di hari Seninnya. Hari Senin gue tuh gak kemana-mana karena gue malam yang ngisi sebuah show di Bayside. Ini adalah show terdekat dari rumah gue. Jalan kaki 30 menit, naik bis 15 menit. Karena gue butuh jalannya, butuh olahraganya, gue putuskan untuk gue kesana jalan kaki aja lah, nanti pulangnya naik bis. Jadi seharian tuh gue cuman nemenin Mila belanja, terus gitu sempat nyumbangin baju. Jadi di sebuah supermarket besar namanya Key Food, itu kayaknya itu supermarket Korea gitu sih. Itu di samping kirinya itu ada tempat nyumbang baju sama tempat nyumbang sepatu. Ada beberapa baju yang udah gak kepake lagi, beberapa sampel fisikal yang udah gak kepake, yang ya namanya juga sampel ya, yang gue pakai doang aja biar ada baju ketika di Jakarta, gue sumbangin. Terus gitu malamnya gue jalan. Nah
Gue ngisi sebuah acara yang dibikin sama seorang komika teman namanya Steven Pantiledes. Acaranya itu, jadi gue jalan ke sana, terus ternyata di area Bayside yang sangat seru. Gue baru pertama kali tuh ke situ tuh. Ada banyak toko-toko, banyak bar, banyak kafe, seru sekali. Mungkin kapan-kapan ngajak anak-anak dan Mila jalan-jalan di situ. Nah, salah satunya ada sebuah bar, kayaknya Irish bar gitu. Itu adalah perhelatan. Udah keberapa kali gue manggung di bar ya? 1, 2, 3. Ketiga kali gue manggung di bar. Dan yang kedua, pertama harus gue akuin tidak optimal lah. Gue manggung kurang pecah. Terus gue nyampe rada dini, terus acaranya telat sekitar setengah jam 45 menit gitu. Pas acaranya mulai, ini gue bilang ya, ini adalah acara stand up dengan line up paling random yang pernah gue ikuti. Show-nya dibuka sama seorang komika cewek, bodybuilder cewek gitu, bodybuilder. Dan dia kelihatan banget matangnya. Dia udah bilang dia udah 28 tahun stand up. Dia matang banget. Penontonnya cuma berapa coba waktu kita mulai? Di depan, pokoknya ada 3 meja, sepasang. Terus di belakang di bar ada orang segelintir. Terus itu cewek buka-buka langsung pecah, account-nya sampai jatuh, sampai dia ada account meeting cowok tapi di lantai gitu. Sampai off frame dari kamera gue. Tapi dia pecah. Terus dia pas bangun-bangun, ngapain sih gue tidur-tiduran di lantai? Kayaknya gue tidur-tiduran kena AIDS dia dari lantai itu. Terus setelah itu orang kate umurnya 40 tahun kalau gue gak salah. Naik-naik tuh dandannya kayak elf gitu, ada lampu-lampu gitu. Nah dia anyep tuh. Habis itu gue bukan cuman anyep. Untuk pertama kalinya dalam karir stand up gue sejak 2010, ada yang nge-heckle boring. Kalau nge-heckle sering, nge-heckle banyak. Ada yang sok ngelucu mereka, terus sok nebak punchline. Ada yang mau berdebat sama gue, ada yang nyela gue kayak nggak lucu gitu. Enggak sih, nggak pernah ada yang ngomong nggak lucu. Tapi kemarin diteriakin boring. Gue sampai kejadiannya gini. Gue datang ke situ dengan sebuah keyakinan bahwa gue bawa set gue biasanya aja yang selalu solid. Karena baru aja gue manggung di Westside Comedy Club, pecah kan. Gue bawa set tersebut. Cuman waktu itu gue manggung di Westside 7 menit, di sini disuruh manggung 10 menit. Jadi gue tambahin joke lagi. Tapi di situ nggak kena. Karena cuman yang berbau selangkangan, berbau perbokepan kena. Terus terasa gue udah mau masuk ke joke terakhir gue, atau mendekati joke terakhir gue. Sementara gue belum dikasih lampu sama Steven. Jadi gue crowd work. Yang di depan kena, abis gue peras gitu ya untuk bisa di crowd work. Meja sebelah kanan tuh tampak tidak oke untuk di crowd work. Karena mereka dingin sepanjang show. Gue crowd work kayak yang sebelah sini. Karena yang sebelah sini hangat. Cuman gue ngebuka, kan crowd work gitu ya, crowd work yang benar. Itu kan lu ngebuka pertanyaan, dengerin jawabannya. Nah ini lu mainin apa nih gitu. Pas gue buka pertanyaan, dia jawab, gue gak dapet, gue geser, dia jawab gak dapet, tiba-tiba ada yang teriak di belakang, boring. Are you guys Jamaica Queen? Okay, alright. So Abis itu gue stop, gue langsung masuk ke set gue terusin dan dapat ketawa. Bahkan kalau gue gak salah, nanti kita lihat aja rekamannya, karena akan gue upload fullnya untuk member gue. Kalau lo member YouTube gue, lo akan bisa nonton videonya. Seingat gue sih, setelah momen itu, gue ada satu beat yang pecah. Habis itu gue closing sedang. Terus gue turun, berpikir, harusnya gue joke selangkangan nih, gitu gue pikir. Karena sampai akhir tuh yang nutup tuh puppet show gitu. Dan karena ngomongnya jorok banget, cukup pecah, orang yang di bar happy banget lah. Tapi kemudian ketika gue jalan pulang dalam kepahitan gue, malu loh diteriakin kayak gitu. Ini Panji Pragiwaksono. Gue tau yang di New York bukan Panji Pragiwaksono yang di Indonesia.
Tapi dia tetap Panji Pragiwaksono yang diteriakin boring. Gue diteriakin banyak hal tapi gak pernah boring. Dalam perjalanan pulang dingin-dingin, jalan kaki, nunggu bis. Untuk balik tuh gue mikir, oh enggak, bukan karena gue gak punya jokes selangkangan yang cukup untuk manggung di bar, di depan orang-orang mabok. Karena ada satu orang di line up tersebut, setnya clean, joke terbaik malam itu clean banget. Dia ada joke lucu banget, clean, argumentatif, joke-nya joke mikir. Gak ada kata-kata kasar sedikit pun, dan ketawanya panjang banget. Orang itu namanya Eagle Wit, nanti kan gue bahas nanti di belakang. Dan gue cerita juga pencerahan gue. Tapi udah itu terjadi di hari Senin, terus gue pulang. Hari Selasa, gue jam 10 dan jam 12 bikin podcast, lanjutan The Tempe Mentality. Harusnya Kamis minggu lalu, tapi kan seperti yang lu tonton dari episode sebelumnya kan Thanksgiving. Jadi gue geser ke hari Selasa. Gue wawancara 2 temen gue komedian, DC Williams dan Tom Delgado. Tom Delgado sudah pernah gue wawancara sebelumnya di Tempe Mentality juga, silahkan cek playlistnya. Kali ini gue undang kembali untuk ngomongin hal-hal lain lagi. Terus hari Rabu, gue di rumah aja karena gue mau nyapu, mau ngepel, gitu-gitu lah pokoknya. Mau bersih-bersih rumah, vacuum, urusin laundryan gue dan segala macamnya. Jadi gak keluar rumah. Hari Kamis gue open mic. Gue open mic sore di Broadway Comedy Club. Habis itu gue ngelanjut nge-host Comedy Gym di Producers Club Theater jam 9, tapi gue datang dari jam 8. Jadi gue nongkrong dulu sama beberapa orang-orang komika-komika di situ, cerita-cerita, ketawa-ketawa gitu-gitu. Terus Jumat gue di rumah aja karena itu full day terakhir gue sebelum gue cabut. Sabtu malam gue jalan ke Jakarta. Nah, sekarang waktunya tuh gue cerita pencerahan gue, tapi kita pindah tempat. Ada yang pernah nonton film misterinya? Gue juga gak pernah. Disitulah letak misterinya. Gak tahu ya. Orang ini besoknya. Masa tiba-tiba kada pakai begini? Santai aja, ini terdidik nih udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Gila nih burung nih. Lama gue mikir. Abis itu gue pikir. Tapi gue gak pernah sholat. Pak Jokowi mau freestyle nggak? Enggak, emang saya yang lag. Itu kek. Ada. Cari wapres kita. Ada di mana? Belai sakit, tiap hari bingung. Om zodiaknya apa? Cancer. Itu kan penyakitnya. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. I love. Terima kasih semuanya selamat malam. Terima kasih semuanya selamat malam. Oke. Jadi, gue tuh mendarat di Bandara Haneda di Terminal 2. Waktu gue nyampe, keluar dari Garbarata, gue dikasih tahu transit atau masuk Jepang. Gue bilang transit. Dia nanya transit mana, gue bilang transit untuk ke Jakarta. Oke, ambil jalur kanan kata dia. Ya udah, gue ngambil jalur kanan. Terus gue ngeliat di layar informasinya tuh nggak ada informasi flight gue tuh gate berapa. Gue tungguin nggak muncul informasinya. Terus gue nyantai aja di food court, sempat bikin konten monolog untuk vlog ini. Lalu sekitar mungkin jam 6:15, 6:30 tuh gue mulai cemas. Gue cemas karena kok nggak keluar ya info flight gue, karena info flight lain udah pada keluar. Akhirnya cek di website, dapat info bahwa ternyata gate gue tuh gate 105, sementara di terminal tempat gue berdiri itu, terminal 2, itu gate-nya cuma 70, 71, 72, 73, terus 701 apa 705 atau apa gitu gue lupa. Gak ada 105. Terus gue baru sadar, loh ini tuh gue harus pindah terminal. Tapi gak ada yang ngasih tahu gue mesti pindah terminal. Si mbak ENE itu cuma bilang yang Jakarta kesini ya. Dia gak bilang gue mesti pindah terminal. Gue cari-cari tahu, ternyata ada shuttle bus yang membawa gue pindah ke terminal
3 terminal yang ada gate 105 tersebut. Pas gue lihat informasinya, ternyata terakhir bus shuttle-nya jalan adalah jam 6.40 kalau gue nggak salah. Intinya gue kelewat. Jadi tadi gue tuh agak senewan tuh, agak deg-degan, agak panik tuh bukan cuma karena gate-nya nggak ada. Itu jam-jam seharusnya gue naik shuttle bus itu. Tapi gue nggak tahu itu. Nah anyway, gue ngomong sama informasi bilang Anda nanti akan dijemput sama orang ANA lalu dibawa pindah ke Terminal 3. Tapi Anda nggak bisa ngelakuinnya sendiri karena Anda harus keluar dari bandara, yang berarti masuk wilayah Jepang, yang berarti Anda harusnya sebenarnya harus punya visa, tapi nggak apa-apa nanti dikawal sama orang ANA. Gue nunggu sekitar 15 menit, sempat beli kopi dulu. Muncul orang ANA-nya, tapi dia sendiri ngeblank gitu. Dia sempat mau bawa gue ke shuttle bus yang free itu, yang harusnya terakhir 6.40, terus dia sadar, nggak bisa deh ternyata terakhir 6.40. Terus dia bawa pindah lagi, ya gitu-gitulah. Akhirnya gue nunggu bisnya, akhirnya ketemu juga tempat dimana gue harus nunggu bis. Naik juga bisnya. Dan akhirnya sampai Nowheres. Akhirnya sampai juga ke Terminal 3. Nah ini terminal yang gue familiar, gue sering di sini nih. Oke, saya cari makan dulu. Sarapan, biar nggak sakit. Oke, Eaglewood. Tadi ingat nggak di bagian pertama monolog gue cerita bahwa gue lagi manggung di sebuah bar di daerah Bayside, Queens. Terus gue lagi ngerasa, wah ini pasti manggung gue nggak pol, gue diteriakin boring karena gue nggak punya bar set. Sesuatu di kepala gue intinya adalah sebuah set of jokes gitu ya, yang cocok untuk manggung di bar. Gue pikir saat itu adalah joke yang jorok, yang porno, yang selangkangan, gak cukup banyak lah. Karena memang pada saat itu waktu gue bawain beat soal Asian porn, representation in Asian porn, terus soal gue quitting porn, beat-beat itu kena. Dan orang-orang lain juga banyak yang ngomong jorok, kayak yang manggung pertama Christy kalau gak salah, yang manggung terakhir itu banyak yang ngomong-ngomong jorok gitu. Tapi terus segitu sambil dalam perjalanan pulang, gue inget setnya yang namanya Eaglewood ini. Dia punya joke, bagus banget. Secara keseluruhan, dia nggak ngomong jorok, nggak ngomong kasar, pembawaannya tenang sekali. Terus dia tuh di tengah-tengah itu bahkan memperlakukan kayak, ini tuh open mic gitu. Dia nanya, by the way, gue boleh nggak sih nyobain joke baru gitu? Boleh. Dia udah dapetin ketawa penonton, jadi ketika dia ngelakuin itu ya penonton ngerespon oke. Terus gue ingat dia punya beat bagus banget, beatnya bagus banget dan clean, dan dapat dapat tawa terbesar pada malam itu. Gue mau ceritain ulang beatnya kurang lebihnya. Dia memulai bagian tersebut ya, chunk of jokes-nya itu, chunk of beats itu, dengan bilang bahwa gue tuh gak ngerti sama Swifties. Kalau di Indonesia gue bingung ya. Gue bingung ya sama Swifties. Tapi dia bilang, gue sebel sama Swifties. Bukan sama Taylor Swift ya, sama Swifties-nya. Kadang-kadang mereka tuh suka ngarang-ngarang alasan untuk ngefans sama Taylor Swift. Bilang aja lagunya enak, udah cukup, gak apa-apa. Tapi mereka bilang, oh Taylor Swift itu relatable sama gue. Relatable. Taylor Swift tuh umurnya 32, badannya langsing kayak gitu. Mana ada relatable sama cewek-cewek Amerika? Ada umur 32 tuh badan lu langsing kayak gitu. Taylor Swift itu pacaran sama legenda NFL. Pernah sih tuh pacaran sama legenda NFL. Dari mana relatable-nya? Beyonce tuh. Lihat di Beyonce. Dia udah tua, badannya gemuk. Kalau kerja bawa anak. Diselingkuhin sama suaminya yang jelek. Dimaafin lagi. Itu baru relatable. Beyonce baru relatable. Terus dapat kan tahu penonton. Terus dia lanjut gini. Nah terus udah gitu orang-orang pada ngomong gini,
kenapa sih Beyonce memaafkan Jay-Z, kenapa sih dia menerima Jay-Z kembali, Beyonce kan bisa dapat yang lebih baik daripada Jay-Z. Terus si Eagle bilang, iya emang bisa dapat yang lebih baik dari Jay-Z. Jangan salah, Jay-Z emang jelek, tapi Jay-Z itu superstar. Oh enggak, dia bilang gini, Beyonce kan bisa dapat yang lebih baik dari Jay-Z. Beyonce itu kan kaya, terkenal, superstar, powerful gitu. Terus si Eagle bilang, emang iya? Jangan salah, emang Jay-Z jelek. Tapi Jay-Z juga kaya, terkenal, superstar, dan powerful. Tidak ada manusia yang lebih baik dari Jay-Z. Dia itu legenda, dia itu rapper nomor 1 di dunia dengan album nomor 1 terbanyak dalam sejarah musik Amerika Serikat. Betul, Beyonce bisa aja punya cowok yang lebih ganteng dan lebih muda daripada Jay-Z. Tapi ntar abis ngewe sama tuh cowok, pas ke kamar mandi, si cowok itu di shower, allow me to reintroduce myself, my name is Hov. Biar meledak semuanya, anjing gitu. Lucu banget beatnya. Gila, dan itu semuanya clean. Ketika dia ngomong ngewe kan bukan memaki ya, ngomongin aktivitas. Setelah si Beyonce ngewe sama tuh cowok, itu juga cowok paling ke shower langsung allow me to reintroduce myself. Kata gue, buset. Dan itu bukan cuma pecah, ketawanya lama. Dia sampai nunggu dulu. Penonton ketawa, oh gila. Terus aja, pas udah reda, terus dia angkat lagi handphonenya. Kena ternyata joke tadi ya. Ternyata beat baru, buset kata gue. Gila nih orang. Penasaran dong gue sama Eaglewood ini. Gue buka Instagramnya. Pantas aja. Ini orang udah dapat pass di Comedy Cellar. Pantas aja. Dan disitulah gue sadar, bukan bar set. Jawabannya bukan bar set. Bukan set of jokes yang cocok untuk dibangun di bar. Eaglewood bawa beat clean, argumentatif, pakai mikir, dan pecah. Berarti kesimpulannya adalah not good enough. I'm not good enough. Joke gue gak selucu itu. Antara joke gue gak selucu itu atau mungkin pembawaan gue gak setenang itu atau gue gak tahu, intinya adalah guenya yang kurang baik. Guenya bisa lebih baik lagi. Dan rasanya tuh kayak apa ya, harus gue akuin memang pahit di atas panggung diterakin boring, emang pahit. Tapi pada saat yang bersamaan, lu baca Dragon Ball gak? Si Kakarot itu ya, si Son Goku itu, kalau ketemu lawan yang keren, lawan yang hebat, lawan yang jauh lebih jago dari dia senyum. Semangat dia. Nah itu rasanya. Rasanya gue tuh di malam itu terusnya gitu. Anjing kata gue. Buset nih orang. Oke. Kalau emang begini standarnya oke. Maka sekarang gue memastikan gue mau coba terus lagi kembangin joke gue dan gue mau ngambil bar jokes lagi. Baru 3 kali. Gue harus ngambil sebanyak-banyaknya bar jokes. Gue ngobrol sama DC Williams, salah satu bintang tamu gue di The Tempe Mentality Podcast. Gue cerita tuh soal gue kena teriakan boring gitu. Terus dia bilang gini, kurang lebihnya kayak gini. Di benak gue ya, level-level komika tuh ada kayak open mic, bringer, alternative rooms, terus pecah di dapat pass di Comedy Cellar atau klub-klub terkenal, keliling-keliling Amerika, terus bar jokes, terus manggung di bar. Karena menurut DC, ketika lu naik ke situ tentu lu akan manggung di bar. Tapi ketika lu udah naik ke atas itu, lu balik lagi, lu jadi manusia yang berbeda, manggung di bar ketimbang ketika lu lagi naik ke atas. Dan menurut gue DC bener. Nanti tonton aja episodenya di Tempe Mentality Podcast. Masih sekitar 2 mingguan lagi sih. Kayaknya ya. 2 minggu, 3 minggu. Tapi gue ya gitu, jadi semangat lagi. Jadi semangat untuk nulis. Dan lagi-lagi ya, pengalaman itu menggambarkan sesuatu yang sangat New York. Gue sering bilang skena stand up di New York itu so close yet so far. So close yet so far. So close tuh dalam arti kata, kok bisa ya gue satu acara sama orang kayak gini? Deket banget ini gue. Ini kesempatan kayak gini gak ada nih di Indonesia gitu. Kok bisa ya gue deket banget manggung sama nih orang. Kayak semalam gue manggung sama Eaglewood yang udah stabil lah di dunia karirnya, udah manggung di Cellar.
Kok bisa gue satu acara sama Jeff Arcuri, tau nggak lu, follow nggak dia di Instagram, Jeff Arcuri yang banyak crowd work. Gue tuh pernah satu acara sama dia, acaranya si Tom Delgado yang Let's See What Else, satu acara sama dia. Kok bisa gue satu acara sama dia? Kok bisa gue satu acara sama Janeane Garofalo? Kok bisa abis gue manggung Janeane Garofalo naik? Kok bisa Janeane Garofalo nonton set gue? Kok bisa Janeane Garofalo bilang, bagus set lo gitu? Kok bisa gitu? Kok gue bisa satu panggung sama orang-orang ini? Janeane Garofalo deh nama paling legend deh. Kok bisa gitu? Tapi pada saat yang bersamaan, kok bisa jauh banget skillnya? Kok jauh ya? Kayak gue sama Eagle Wit, gue sama Sam Ike waktu itu gue sama Nico White, gue pernah satu acara. Nico White itu udah punya acara di Netflix, udah ngisi di Netflix. Lu bisa cari Nico White di Netflix. Dia ada di acara Pete Davidson. Pete Davidson punya presenting shows, yang dia present satunya Nico White. Kok bisa gitu? Tapi pada saat yang bersamaan, kok jauh banget ya gue sama Nico White, kok jauh banget gue sama Jeff Arcuri, kok jauh banget gue sama Eagle Wit. Sebuah perasaan yang gimana ya? Kayaknya itu yang kesempatan-kesempatan kayak gini yang disediakan untuk siapapun yang berjuang di Amerika atau New York dalam hal ini. Ya, saatnya untuk kembali mematangkan diri. Pulang dari trip ini, balik lagi ke New York, nulis lagi, open mic lagi, ngisi show lagi. Banyak orang yang dekat di sekitar gue, yang jauh secara skill untuk gue kejar. Semoga lu juga semangat dengan mimpi dan cita-cita yang lu kejar. Selamat berjuang, selamat mengejar orang-orang tersebut. Thank you. Sampai ketemu di episode minggu depan. Bye. Mau nitip apa kamu dari Indonesia? Abon? Oh yeah, definitely a lot of different foods. I've been thinking about my harmonica and piano back in Indonesia. Oh boleh kalau kamu mau bawain. Mau? Yeah, I'm thinking maybe. Yeah. Bawain. Bye. Bye, thank you. I love you too. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.